Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putriani Yusuf. Saya dari kelas 1G, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam manajemen kelas. Jadi yang pertama yaitu ada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter dalam pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Jadi, ada beberapa pengertian pendekatan otoriter menurut para ahli. Yang pertama, pendekatan otoriter menurut Rushdie. Menurut Rushdie, pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik. Guru bertanggung jawab untuk mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Kemudian yang kedua, pendekatan otoriter menurut Maman. Menurut Maman, pendekatan ini memandang bahwa manajemen kelas adalah proses mengendalikan perilaku peserta didik dalam posisi ini. Dalam pendekatan ini, peranan guru adalah mengembangkan dan memelihara aturan atau disiplin di dalam kelas. Pendekatan otoriter atau memaksa kehendak memandang bahwa manajemen kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan peranan menciptakan dan memelihara ketertiban kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuannya adalah untuk mengendalikan perilaku peserta didik, serta guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena guru yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Yang ketiga, pendekatan otoriter menurut Jamara. Pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik. Guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Kemudian, yang kedua yaitu ada pendekatan intimidasi. Jadi pendekatan intimidasi bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Terdapat beberapa pengertian menurut ahli terkait pendekatan manajemen kelas intimidasi ini. Di antaranya yaitu yang pertama, pendekatan intimidasi menurut Ahmad. Menurut Ahmad, pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kesal sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi. Pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, dan menyalahkan. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Yang kedua, pendekatan intimidasi menurut Ardi. Menurut Ardi, pendekatan ini juga memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Hanya saja pada pendekatan ini tampak lebih dilandasi oleh asumsi bahwa perilaku peserta didik paling baik dikendalikan oleh perilaku buruk. Peran guru di sini adalah untuk menggiring peserta didik berperilaku sesuai dengan keinginan guru sehingga mereka merasa takut untuk melanggarnya. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan intimidasi menurut Jamara.
Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi. Pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, dan menyalahkan. Kemudian yaitu yang ketiga adalah pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru yang hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Ada dua bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas semacam ini yang menitik beratkan segala inisiatif dan kegiatan pada diri siswa, yaitu yang pertama ada tindakan pendekatan pengalihan dan pemasabodohan merupakan tindakan yang bersifat permisif. Kemudian yang kedua ada pendekatan yang membiarkan dan memberi kebebasan. Dalam pendekatan ini pengajar memandang siswa telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.